Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-ikhlasu fil amali wa khataru ar-riya'i. Ikhlas ketika beramal dan bahaya riya. Qala fa inna ayya ibadatin yataqarrabu biha al-insanu ila Allah azza wa jalla la budda min an yatawafara fiha ruknan. Ibadah apa saja yang seorang itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ harus terpenuhi dua rukun. Aruknul awal an yakunal amalu khalisan lillahi muradan bihi wajhuhu ta'ala. Amal itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa in qasada bihi dunya aw hitamaha aw mura'atan nasi aw ghaira dzalika minal maqasidi fahuwa batilun. Kalau dia bermaksud dengan amalannya tersebut dunia, perkara-perkara duniawi, atau bermaksud supaya dilihat oleh manusia atau yang selainnya dari maksud-maksud selain wajah Allah Subhanahu wa taala, fahuwa batil, maka amalannya adalah amalan yang batil. Fala budda min an yaqsuda bihi wajah Allahi wad daral akhirah. Maka wajib dan harus dia bermaksud dengan amalannya itu adalah wajah Allah dan negeri akhirat. Wala yaqsud bihi riya'an wala sum'ah. Dia tidak bermaksud riya atau sum'ah, tidak karena ingin dilihat atau didengar oleh manusia. Wala ayya gharadin minal aghrar, ataupun tujuan-tujuan yang lain. Wa fi sahihain min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam sahihain dari hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ar-rajulu yuqatilu lil magnam war-rajulu yuqatilu lidzikr war-rajulu yuqatilu fi liyura makanuhu faman fi sabilillah. Seorang dia berperang karena ingin mendapatkan ghanimah, seorang yang berperang karena ingin dikenang, diingat, seorang berperang karena ingin dilihat kedudukannya. Faman fi sabilillah, siapa di antara orang-orang ini yang berperangnya adalah di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu tinggi, agar la ilaha illallah itu yang ditegakkan, maka dialah yang berada di jalan Allah, yaitu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruknu tsani an yakuna al-amalu shawaban ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang kedua adalah amalan itu benar, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana mukhalifan fahuwa bid'atun turaddu ala sahibiha. Kalau dia menyelisihi petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah amalan bid'ah, tertolak atas pelakunya. Wa idza takhallafa ruknul awwal sara al-amalu syirkan li'annahu urida biha ghairullah. Kalau hilang rukun yang pertama yaitu al-ikhlas, maka amalannya menjadi kesyirikan, karena amalan itu tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Yang diinginkan dari amalan tersebut adalah selain Allah. Wa idza takhallafa ruknu tsani, kalau hilang rukun yang kedua, saral amalu mubtada'an mukhalifan lisyara',
Kalau hilang rukun yang kedua yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya menjadi amalan yang mubtada, amalan yang dibuat-buat, menyelisihi syariat. Wa ruknul awwalu huwa muqtada syahadati alla ilaha illallah. Rukun awal yaitu ikhlas merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Rukun yang kedua yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan muqtada, konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Wadalla ala hadainil ar-ruknaini nususun katsira, dan dalil-dalil yang menunjukkan dua rukun ini sangatlah banyak. Wa minha ghairu mataqaddam, dan diantaranya selain apa yang telah lewat. Al-awwal qaulullah ta'ala, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih. Qauluhu man aslama wajhahu ay akhlasal amalillah, bala man aslama wajhahu ay akhlasal amalillah. Dia mengikhlaskan amalnya karena Allah. Wa huwa muhsin, ihsanul amal an yakuna muwafiqan lisyara', adalah sesuai dengan syariat, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia mendapatkan pahalanya di sisi Rabbnya. Faqauluhu man aslama wajhahu ay akhlasal amala lillah, yaitu mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Wa huwa muhsin ihsanul amal, yaitu agar amalan itu an yakuna muwafiqan lisyara', sesuai dengan syariat. As-sani qauluhu ta'ala, yang kedua dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin. Wa man yuslim wajhahu ay man yukhlis wajhahu lillah, wa huwa muhsin ay muwafiq li syar'illah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan simpul yang sangat kuat. Wa ilallahi aqibatul umur, seluruh perkara kembalinya adalah kepada Allah. As-salisah dalla ala ruknil awal qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dalil yang menunjukkan rukun yang pertama itu al-ikhlas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwasanya niat itu sesuai dengan amalan itu sesuai dengan niat-niatnya, tergantung dengan niat-niatnya, dan bahwasanya setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ar-rabi'atu dalla ala rukni tsani qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan rukun yang kedua yaitu muwafaq, sesuai dengan syariat, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarnya pada amruna, pada agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh wali Syaikhain Bukhari dan Muslim, man ahdatsa fi amrina hada, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru pada urusan kami ini, pada agama kami, ma laisa fi, apa yang tidak ada padanya, fahuwa rad, maka dia mardud, tertolak. Wal yahdharul muslim minar riya wal yahdharil muslimu minar riya, maka hendaknya seorang muslim itu berhati-hati dari perkara riya. Fa fi sahih Muslimin hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, ana agna syurakai ani syirk, aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, dia menyekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan dia beserta kesyirikannya. Wa fi hadits Mahmud bin Labid radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya perkara yang aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Qalu wa ma syirkul asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala ar-riya,
yaitu ar-riya, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Perkara yang aku paling takutkan atas kalian adalah syirik asgar. Para sahabat bertanya, apa syirik asgar wahai Rasulullah? Yaitu riya. Allah berkata kepada mereka pada hari kiamat, sungguh ketika manusia dibalas dengan amalan-amalan mereka, pergilah kalian kepada yang kalian jadikan tandinganku untuk riya. Kalian riya kepadanya di dalam kehidupan dunia. Dan lihatlah apakah engkau dapatkan balasan di sisi mereka. Wa fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul Masih ad-Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar datang pada kami dan kami sedang menyebutkan keadaan Al-Masih ad-Dajjal. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih ad-Dajjal. Maukah kalian aku kabarkan tentang apa yang aku paling khawatirkan atas kalian daripada Al-Masih Dajjal? Qala la qulna bala. Qala qulna bala, tentu hai Rasulullah, kata kami. Faqala asyirkul khafi. An yakuma ar-rajulu fa yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Maka beliau berkatakan syirku al-khafi, syirik yang tersembunyi, yang samar. Seorang sholat kemudian dia menghiasi sholatnya dikarenakan dia tahu ada yang melihatnya. Wa hadzal amalu yusamma syirkan khafiyya. Amalan ini disebut dengan syirk khafi li'annahu yaqumu bil qulub. Karena ini terdapat di dalam hati-hati, fahuwal qulubi khafiyun laisa zahiran. Ya, dan dia di dalam hati-hati ini khafi, samar dan tidak kelihatan. Wa huwa syirkul asghar aw syirkul khafi. Yang disebut dengan syirik asghar atau syirik khafi. Waqad yakunu syirkan akbar, bisa jadi menjadi syirik akbar idza sadara minal munafiqin alladzina aslamu li ajli dunya. Kalau ini terjadi pada orang-orang munafikin yang mereka masuk Islam dikarenakan dunia. Ka Abdullah bin Ubay wa ghairihi, seperti Abdullah bin Ubay dan yang lainnya. Fahaulai yusalluna riya'an, mereka salat riya dalam karena riya. Wa riya'uhum riya'un akbar mukhrid minal millah, dan riya mereka dari akbar yang mengeluarkan dari agama. Kenapa? Li'annahum aslamu riya'an wa laysa liwajhillah, karena mereka asalnya masuk Islam karena riya, cari selamat saja, bukan karena wajah Allah. Amma riya'ul mu'minin, riyal mu'min fahuwa alladhi yasdur minhu fi salatihi wa fi sadaqatihi fahadha syirkun asghar la yakhlud minal millah. Adapun riya'nya orang yang beriman adalah yang terjadi ketika dia sholat, ketika dia sedekah, yang asalnya dia beramal untuk Allah tapi tercampur dengan yang lainnya. Maka ini adalah syirik asgar, tidak mengeluarkan dari neraka. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Fal munafiq ya'man minan nifaq. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tidaklah yang dikhawatirkan, tidaklah yang mengkhawatirkannya yaitu kemunafikan kecuali orang yang beriman. Dan tidaklah orang merasa aman darinya kecuali munafik itu sendiri. Fal munafik ya'man minan nifaq. Orang-orang munafik mereka merasa aman dari kemunafikan li'annahu munafik, karena dia munafik. Wal mu'min yakhafuhu ala nafsihi wa dzalika dalilu imanihi. Sementara orang yang beriman, mereka khawatir akan diri mereka dan ini adalah dalil keimanan mereka. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, dan berkata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aku mendapatkan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Mereka khawatir kemunafikan itu terjadi pada diri mereka. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala iman Jibril wa Mikail. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwasanya mereka berada di atas keimanan Jibril dan Mikail. Fa sahabat la yakhafuna ay yakfuru billah wa rasulihi wa innama yakhafuna min nifaqin yakunu fil a'mal. Sahabat mereka tidak khawatir untuk kufur kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka khawatir untuk kufur mereka khawatir dari kemunafikan yang terjadi pada amalan-amalan. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wa qad juzima bi annahum kanu yakhafuna nifaq. Dan dipastikan bahwasanya mereka para sahabat khawatir akan kemunafikan fil a'mal, pada amalan mereka, walam yunqal an ghairihim khilafu dzalik, dan tidak dinukilkan dari selain mereka yang menyelisih hal demikian. Fa ka'annahu ijma'un, seakan-akan itu adalah ijma'. Wa dzalika li anal mu'min idza ya'ridu alaihi fi amalihi ma yashubuhu mimma yakhaliful ikhlas wa la yalzam min khawfihim min dzalika wuquhu minhum bal dzalika ala sabilil mubalaghah minhum fil wara' wat taqwa. Dan tidak dinukilkan sedikit pun dari mereka yang menyelisih perkara ini, seakan-akan ini adalah ijma', dan yang demikian ini karena seorang mukmin bisa saja terjadi pada apa yang dia amalkan, apa yang mengotori amal tersebut, yang menyelisih ikhlas, dan tidaklah suatu kelaziman dari rasa takut mereka kepada hal yang demikian itu berarti mereka terjatuh. Bahkan yang demikian itu adalah sebagai bentuk mubalaghah dari mereka di dalam kewaraan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqumu dinullahi illa bi ikhlasil amali lillah. Dan agama Allah tidaklah tegak kecuali dengan mengikhlaskan amalan karena Allah. Wa ihsanihi wa itqanihi. Dan dengan ihsan dan penyempurnaannya. Wa dzalika bi an yakuna muwafiqan li syar'illah. Yang demikian itu adalah yakuna muwafiqan li syar'illah. Wallahu ta'ala innama yarda minal ikhlas wal ihsan. Yaitu bahwasanya amalannya tersebut sesuai dengan syariat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala hanya ridha kepada kita al-ikhlas wal ihsan. Ikhlas dalam beramal, ihsan dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-arifu huwa alladhi ya'tani bil ihsan wal jahilu la yubali bih. Seorang yang arif adalah yang dia memiliki perhatian terhadap perkara ihsan, dan orang yang jahil tidak peduli kepadanya. Nas'alullah an yarzuqana al-ikhlas fil amali wa syirki fil qaul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada kita keikhlasan dalam beramal, kejujuran dalam perkataan. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana wa iyyakum ala dinihil qayyim innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan kita dan engkau di atas agamanya yang lurus ini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allah Subhanahu wa taala yang akan melakukannya, dan Allah Maha mampu akan yang demikian. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain.